menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut ulama klasik, yaitu Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali. Dan di sini saya sendiri sebagai anggota, yaitu Vero Aizura Siladian, dan rekan saya Nesa Indira Pratama Putri. Saya Teknika Lestari. Di sini kami akan membuat tugas UTS yang disuruh langsung oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Solihin selaku dosen pengampu, dosen mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam. Diskusi selanjutnya yaitu tentang pemikiran tokoh Ibnu Khaldun, yaitu bersama rekan saya Vero Aizura Siladian. Yang ingin saya tanyakan itu, Ibnu Khaldun kan mengatakan bahwa negara runtuh ketika pajak naik, penguasa hidup mewah, dan rakyat kehilangan kepercayaan. Nah, menurut Anda, apakah setiap negara yang kaya itu akan menuju kehancuran, dan apakah kekuasaan selalu berujung pada korupsi? Menurut pendapat saya pribadi, kemunduran itu bukanlah nasib, melainkan penguasa yang lupa akan kekayaan negara yang merupakan hasil kerja rakyat. Negara kaya itu diperbolehkan asal tidak lupa dengan moderasi. Negara boleh kaya, tetapi tidak boleh lupa moderasi. Ketika kemewahan menjadi budaya, pajak dinaikkan untuk menutup borosnya negara, rakyat terbebani, dan produktivitas turun. Disitulah negara tidak runtuh secara tiba-tiba, melainkan perlahan, sedikit demi sedikit dari dalam. Itu saja menurut pendapat saya. Nah, dan bagaimana dengan negara modern yang hidup dari hutang? Apakah hutang adalah bentuk kemewahan atau yang membahayakan negara? Ya, hutang adalah jalan yang tampak mudah, tetapi merusak kemandirian. Ketergantungan pada hutang membuat negara kehilangan kekuatan tawar. Ia membuat penguasa menunda keputusan sulit dan menggantinya dengan ilusi stabilitas. Ketika realitas keuangan tak lagi jujur, kepercayaan rakyat lemah. Dan ketika kepercayaan hilang, itu awal dari reruntuhan. Itu menurut pendapat saya pribadi. Oke, terima kasih. Tentang pendapat ulama klasik, yaitu Al-Ghazali, bersama rekan saya yaitu Nesa, saya ada beberapa pertanyaan, yaitu menurut pendapat Anda, bagaimana relevansi fard al-kifayah dalam produksi barang pokok? Menurut saya, produksi pokok bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi kewajiban sosial. Negara tidak boleh membiarkan kebutuhan pokok dikendalikan segelintir orang. Jika saat ini pangan dikuasai oligopoli, maka prinsip al-kifayah gagal dijalankan. Dalam pandangan Al-Ghazali itu, negara wajib memastikan produksi kebutuhan dasar dilakukan secara cukup dan tersebar agar masyarakat tidak menjadi korban kelangkaan buatan. Dan pertanyaan yang kedua, yaitu menurut pendapat Anda, apa kritik Al-Ghazali terhadap penimbunan uang? Penimbunan uang itu sebagai tindakan melumpuhkan fungsi sosial uang. Uang harus beredar, bukan disimpan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini kritik yang sangat relevan hari ini, yaitu ketika banyak investor besar mengumpulkan kekayaan dalam bentuk uang tidak produktif, sementara ekonomi real tersendat. Bagi Al-Ghazali, menimbun uang adalah tindakan antisosial yang merusak keadilan ekonomi. Baiklah, itulah penyampaian tentang menurut pendapat ulama ekonomi klasik, yaitu Al-Ghazali. Terima kasih pada saudara Nesa. Baiklah, di sini saya akan mendiskusikan tentang pemikiran tokoh ulama klasik, yaitu Ibnu Taimiyah, bersama rekan saya yaitu Tripika Lestari. Nah, menurut Anda, apa prinsip dasar ekonomi menurut Ibnu Taimiyah? Prinsip dasarnya adalah al-ad keadilan dan Rauf al-Zulm menghilangkan kezaliman. Seluruh kebijakan ekonomi baik pasar, harga, distribusi maupun peran negara harus diarahkan untuk menjaga dua hal ini. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Ibnu Taimiyah memandang tentang mekanisme pasar?
Ia mengakui hukum penawaran dan permintaan sebagai mekanisme alami sunatullah dalam pembentukan harga. Selama pasar jujur dan bebas dari manipulasi, negara tidak boleh memaksakan harga. Menurut Anda, mengapa Ibnu Taimiyah itu menolak penetapan harga dalam kondisi pasar normal? Karena penetapan harga pada saat mekanisme pasar bekerja secara sehat merupakan tindakan zalim. Itu merugikan perdagangan dan merusak keseimbangan pasar yang seharusnya terbentuk secara alami. Baiklah, itu saja diskusi dari pemikiran tokoh ulama klasik Ibnu Taimiyah. Baiklah, itu saja penyampaian menurut pendapat kelompok kami mengenai pemikiran ulama klasik yaitu tokoh Ibnu Khaldun, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.